Film ini tentang Wendy dan teman-temannya yang terjebak di sarang malampir. Kira-kira siapakah yang akan selamat? Scene awal terlihat seorang wanita bernama Adele sedang mengagumi kecantikannya. Lalu tiba-tiba suaminya menghabisinya. Ternyata Adele yang asli sudah tiada. Wanita yang mengaku sebagai Adele adalah iblis. Karena masih hidup juga, Adele lalu dibakar. Scene berikutnya, seorang wanita bernama Wendy selalu bermimpi buruk. Hingga di tubuhnya ada tanda cakaran. Ketika akan pergi dengan kekasihnya yang bernama Angga, Wendy melihat sesosok makhluk menyeramkan di jendela kamarnya. Ketika sedang pemotretan prewedding, Angga dan Wendy bertengkar hingga lampu milik Robi terjatuh. Di waktu yang bersamaan, Agnes dan Nanda menunggu pemotretan sambil mengobrol. Nanda membahas konten tentang para mahasiswa yang hilang 10 tahun yang lalu. Salah satu orang yang hilang itu bernama Raka. Raka merupakan teman sekelas Agnes. Lalu Robi, kekasih Agnes, datang. Wendy mengeluh kelelahan harus mengurusi persiapan pernikahannya seorang diri. Sedangkan Angga selalu sibuk dengan pekerjaannya. Agnes terpesona dengan wajah Wendy yang terlihat cantik di foto. Padahal saat pemotretan, suasana hati Wendy sedang kesal. Setelah selesai pemotretan, Wendy mengembalikan gaun ke salon langganannya. Wendy lalu pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba di tempat gelap itu, Wendy melihat makhluk menyeramkan itu lagi. Dan tiba-tiba pemilik salon datang menyalakan lampu. Setelah Wendy pergi, karyawan salon menunjukkan rambut yang tertinggal di baju sewaan Wendy. Malam harinya, Wendy bercerita bahwa ia merasa selalu diikuti makhluk menyeramkan. Menurut Angga, Wendy hanya stres dan butuh liburan. Angga lalu mengajak Wendy untuk berlibur di villa. Tadi siang, Agnes mengajak teman-temannya untuk pergi berlibur ke villa. Tapi hanya Wendy yang menolak. Di pagi hari, Rizky terlihat sedang bekerja merawat lansia. Tiba-tiba, Rizky dikejutkan dengan kedatangan Agnes. Ternyata, Rizky sedang melarikan diri dari kejaran rentenir. Ia juga berkata sudah tobat dari segala kelakuan buruknya. Agnes mengajak Rizky untuk ikut berlibur ke villa, agar Nanda tidak kesepian. Di pagi harinya, mereka pergi menuju villa. Robi terlihat kesal melihat Rizky yang ikut berlibur. Dulu Rizky telah tega menipu teman-temannya. Dan dulu saat Rizky dalam keadaan mabuk, ia hampir memperkaos Agnes. Robi memperingatkan Rizky agar jangan melakukan hal-hal aneh di villa itu. Saat bersama Agnes, Rizky bertanya di mana disimpannya barang-barang berharga. Agnes berkata bahwa ada ruangan rahasia untuk menyimpan harta di villa itu. Namun Agnes juga tidak tahu di mana letak ruangan itu. Nanda melihat lukisan Adela yang merupakan pemilik pertama villa itu. Villa itu dibangun sekitar tahun 1900-an. Sementara itu, saat Wendy mengamati lukisan Adela, tiba-tiba Nanda muncul dan mengajaknya untuk segera berdandan. Setelah selesai berdandan, Agnes terlihat terpesona dengan kecantikan Wendy. Ketika teman-temannya sedang sibuk, Rizky justru mulai beraksi. Ia mulai mencuri barang-barang antik yang ada di villa itu. Secara tidak sengaja, Rizky juga menemukan ruangan rahasia. Tetapi saat ia masuk, ia hanya menemukan gulungan yang bertuliskan aturan permainan jika berada di villa itu. Di akhir permainan hanya akan tersisa satu orang yang akan menjadi santapannya. Setelah itu, Rizky dikejutkan oleh hantu seorang wanita. Rizky lalu berlari ketakutan. Saat Rizky berlari ketakutan, tiba-tiba saja barang curiannya terjatuh. Sementara itu, Nanda yang mencari Agnes dikejutkan dengan Agnes yang di toilet. Robi menuduh Rizky sebagai pelaku pelenyapan Agnes.
Robby yakin Agnes dilenyapkan Rizky karena Agnes memergoki Rizky yang sedang mencuri. Robby mengamuk kepada Rizky. Rizky sempat merebut pistol Angga. Lalu Angga berhasil merebut pistol itu lagi. Angga menyuruh teman-temannya untuk segera masuk ke dalam mobil. Saat mereka keluar dari villa itu, tiba-tiba rumah itu menjadi terlihat angker. Ketika mereka berusaha untuk pergi dari villa itu, mereka kebingungan karena mereka hanya berputar-putar di sekitar villa. Hingga akhirnya Angga mengalami kecelakaan. Di gulungan itu tertulis jelas tidak ada cara untuk keluar dari villa itu. Lalu mereka masuk lagi ke villa itu. Rizky mengajak teman-temannya untuk masuk ke ruangan rahasia. Ia menunjukkan gulungan misterius itu. Sedangkan Nanda menunggu di luar. Mereka membaca semua hal yang dialami sama dengan yang ditulis di gulungan itu. Wendy berkata ini semua seperti mimpinya. Ia bermimpi ia dan teman-temannya terjebak di sarang malampir. Angga yang tidak percaya langsung membakar gulungan itu. Sedangkan Nanda tiba-tiba ia menemukan foto para mahasiswa yang dulu hilang. Lalu tiba-tiba Nanda dihabisi makhluk itu. Wendy menemukan Nanda tewas dengan kondisi yang persis seperti yang ada dalam gulungan itu. Malampir lalu merasuki jasad Nanda dan berkata satu persatu mereka akan dihabisi. Setelah itu, malampir keluar lagi dari tubuh Nanda. Robby yang teringat tulisan di gulungan kain itu mulai berusaha menghabisi teman-temannya agar ia bisa tetap hidup. Setelah lelah berkelahi, mereka semua lalu tertidur. Malam harinya, tiba-tiba Rizky mendengar suara Agnes yang mengajaknya untuk pergi ke kamar mandi. Ternyata itu hantu yang berusaha menghabisi Rizky. Rizky lalu berhasil berlari. Tapi Rizky akhirnya dihabisi Robby. Robby mengatakan bukan ia yang sudah menghabisi Rizky, tapi malampirlah yang sudah menghabisi Rizky. Angga lalu berusaha untuk membakar villa itu. Robby berkata jika villa itu dibakar maka mereka juga akan tewas. Wendy berkata setidaknya setelah ini tidak ada korban lagi. Melihat Angga dan Wendy sibuk bekerja, Robby justru bersiap untuk merebut pistol Angga. Saat Angga lengah, Robby segera merebut pistol Angga. Pistol itu terdengar ditembakkan beberapa kali, tapi tidak ada yang tertembak. Hingga akhirnya Robby mengalahkan Angga dalam perkelahian itu. Robby akhirnya berhasil menusuk Angga. Agar Wendy tidak dihabisi Robby, Angga menyuruh Wendy untuk segera berlari dan bersembunyi. Wendy berlari ke sebuah kamar dan bersembunyi di bawah ranjang. Robby mendobrak pintu kamar itu. Robby berbaring dan menangis. Ia berkata ia bukanlah orang jahat. Ia hanya ingin bertahan hidup. Saat Robby berusaha menghabisi Wendy, tiba-tiba malampir datang. Robby menjauh ketakutan. Dan tiba-tiba Angga yang masih hidup datang menghabisi Robby. Angga berkata jika mereka harus tewas, maka mereka tewas bersama-sama. Mereka tidak perlu saling menghabisi. Lalu Angga memeluk Wendy. Tapi ternyata Wendy menusuk Angga. Wendy berkata ia masih ingin hidup. Angga tidak percaya Wendy yang selama ini ia lindungi tega menghabisinya. Angga lalu tewas seketika. Saat akan membakar, tiba-tiba Wendy menemukan foto para mahasiswa yang dulu hilang. Agnes tiba-tiba muncul dan menyakiti Wendy hingga Wendy pingsan. Agnes yang ini adalah malampir yang merasuki raga Agnes. Malampir sengaja menggiring Wendy dan teman-temannya. Teman-teman Wendy hanya sebagai tumbal, sedangkan Wendy terpilih sebagai raga baru yang akan dirasuki malampir. Malampir menunjukkan wujud aslinya, dan akhirnya Wendy tewas di tangan malampir. Setelah Wendy tewas, lalu malampir menempati raga Wendy.
Setelah berhasil menghabisi Wendy, malampir dengan wajah tanpa dosa lalu berselfie. Dan film pun selesai.